Dah. Oke, kita masuk sini. Gambar-gambar, Rek. Oke, ini adalah salah satu tempat di Luduma ya. Laduma. Jadi Desa Wisata Pinge menyiapkan ada glamping dan juga membawa tenda sendiri. Dan di sini tempat mereka menyiapkan konsumsi baik makan pagi, makan siang maupun makan malam bagi mereka yang menginap di sini. Ini salah satu contoh tempat untuk penyiapan konsumsi Desa Wisata Pinge. Pak Gerson, salah satu anggota kami, Kaprodi dari TI, Teknologi Informatika di Universitas Singapura sebagai anggota tim pengabdi PKM, pelatihan dan pengabdian kewirausahaan pemasaran dan CSE sebagai pengembangan Desa Wisata Pinge di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Terima kasih. You do from the bottom and then the side to hold the yeah, like this one. Okay. Hold it. Okay, move. Give it one. Good. Okay. You can do more better. You can do more better. So try. Okay. Yeah, you just do from the side. Alright, come on. Sebagai tim pengabdi Universitas Singapura, sebagai ketua Dr. Iwan Rusmini Junaidi, anggota Putu Stefan Eka Putra, dan Bapak Gerson Feo, Eskom Mkom. Kami bersukacita berada bersama-sama di Desa Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Ini salah satu adalah contoh glamping. Ada banyak glamping ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang gambar yang ada di sini. Tamu-tamu bisa menginap di tempat ini dengan harga yang relatif murah. Dan juga ada di sebelah sana ada tenda, bisa Pak dilihat di sana ada tenda bisa dibawa oleh tamu sendiri dengan harga 35.000, tidak termasuk makan pagi. Nah, datanglah ke Desa Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
bersama-sama menikmati budaya dan juga lingkungan yang ada di Desa Pingin. Terima kasih, salam sehat. Tuhan. We are cheater! We are cheating! Keegan, stop it! Put it back! Realiti Pak Dosan di Diki Dosan yang akan mengabdi ilmu dikir di sana Pak Agung. Oi, sama-sama. Secara umum bisa membantu pemasaran sehingga makin banyak tamu datang ke sini. Itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, ini jadi di bawah. Dan Pak Agung tapi gampang dipalsu. semua ya. Bapak yang bawa yang ini. Oh, saya katakan lupa ya perjalanan ini. Ya, begini. Asik ini. Ya, pas salam sih, pernah salam. Oke, ya. Sekarang diwakili duduk di tengah-tengah. Napi lagi ucapan namanya. Terima kasih atas Itu nama nak videonya. Kepala Desa Wisata nama Jisir. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Kita yang mewakili warga Desa Pingi selaku Ketua Pengayah Desa Wisata Pingi mengucapkan terima kasih atas PKM yang dilakukan oleh Bapak-bapak dosen dari Universitas Dianapura. Dalam kesempatan ini kami sudah dibantu baik itu pelatihan, kemudian berupa barang juga yang berupa tablet, kemudian masker dan lain sebagainya. Jadi kami warga desa mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, sehingga kita di kesempatan berikutnya kita bisa melakukan kerjasama yang lebih baik, baik dalam kegiatan kampus maupun kami di desa juga akan banyak memohon, artinya meminta masukan serta arahan dari pihak kampus. Jadi kami sekali lagi dari Desa Wisata Pingi mewakili warga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kurang lebih dalam persiapan acara kita. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus, aplaus. Nanti jangan menyerahkan Pak Kris Mulia Kris 1 dulu, nanti jangan pikir lagi untuk ini katakan dia sahabat dulu.
Silakan Ibu duduk. Bun. Kita ngobrol Ngobrolnya ganteng nih. ya di Andri. Gus Pendi. Nah, jadi topik yang Niki ide dan peluang dalam kewirausahaan serta merancang bisnis plan. Saya kira ibu-ibu nanti kalau punya ide usaha bisa diskusi sarannya. Nah, yang kedua ini yang hanya memberikan definisi dulu. Wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Jadi inovasi itu kreativitas nih. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru. Nah, di samping ini yang umum, tapi yang kira-kira bisa menjadi ide, tetapi perlu diseringkan dengan tiang, karena tiang kan orang baru. Nah, kreasi baru inilah yang kita bisa bentuk menjadi suatu ide bisnis untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang. Jadi Wenten Nika SWOT analisis mungkin secara teoritisnya adalah kekuatan, kelemahan. Apa kekuatan kita di diri sampingnya? Apa kelemahan kita? Tapi peluangnya kira-kira yang bisa dimunculkan dan ancamannya itu apa yang bisa kita kurangi. Itu yang disebut dengan SWOT analisis. Semua tantangan ini bisa menjadi peluang apabila terdapat inovasi. Jadi Evi, Bu Sri, Bu Yuli ya, salam Bu Esa dan Bu Jero, semua artinya ada nilai tambah. Kalau misalnya kayu, gelontongan tidak ada nilainya. Pada saat kita buat jadi meja, pada saat kita membuat jadi kursi, maka dia merubah menjadi nilai tambah. Ada harga. Nah itu contoh saja. Nanti kalau disampingi apapun itu kita bisa rubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan nilai tambah. Sehingga itu kita bisa jual pada tamu. Contohnya seperti ini. Saya ambil berikutnya. Ini hanya pengertian kewirausahaan. Mungkin sudah tahu, tetapi yang perlu sampaikan karena ini kewajiban saya sebagai dosen. Izin Pak Agung. Pengertian kewirausahaan secara umum ini, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif ya, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua dikatakan di sini oleh Leeds Ronald. Nah ini pengarang buku entrepreneurship, dia mengatakan bahwa sebuah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Jadi proses of change ideas into commercial opportunities and creating value. Yang kedua, Joko Untoro mengatakan bahwa suatu keberanian untuk melakukan upaya. Jadi ada berani, jangan takut membuat suatu usaha. Memang perlu modal, pasti perlu semangat, perlu yang mendukung. Ya kalau sudah ada semangat, ada modal, ada niat, komitmen, saya kira bisa ditambahkan. Melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa. Potensi yang dimiliki oleh desa ini kita bisa wujudkan dalam suatu usaha, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita atau perorangan atau desa secara umum. Nah ini yang penting, ada 7 hal. Tapi hal-hal yang diperhatikan dalam bisnis plan, ya kalau membuat suatu usaha ada rencana. Nggak bisa langsung saya mau ini langsung berani, tapi harus dipikirkan dulu 7 poin. Yang pertama, apa visi bisnis kita yang kita mau buat. Yang kedua, siapa yang kita akan ajak kerja. Struktur organisasi ini ke di atas misalnya ketua, di bawahnya ada sekretaris, ada siapa pemasaran, siapa bendahara, siapa yang melakukan penjualan, pembelian dan seterusnya sampai kepada titik bawah staff ya. Keuangan harus harga pokoknya harus tahu. Saya contohkan misalnya kalau orang glamping di sini berapa satu glamping? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, Bu tahu? 99.000 itu satu kamar bisa berapa orang? Nah, harga pokok ini kira-kira apakah sudah bisa caranya menghitung? Pasti bisa ya. Kalau Ibu Juro jual 99.000, pasti harga pokoknya lebih rendah dari itu. Nggak mungkin harga pokoknya melebihi rugi lagi. Masalah balik kampus itu. Contoh nasi goreng, saya kan jual nasi goreng nih, yang jual soto ayam juga, yang juga jual ayam geprek. Satu nasi goreng itu terdiri dari yang supaya gampang aja lalapan aja deh. Lalapannya kan kalau 1 kilo isinya 6 potong ayam, 1 kilo harganya 40.000.
1 kilo itu 40.000. Kalau saya jadikan satu porsi berarti kan harus dibagi 40.000 dibagi 6. Sudah kira-kira 40.000 bagi 6 coba itu. Nah 7.000-an. Sehingga baru ayamnya saja dia 7.000 sekian. Nasinya kira-kira 1 cup itu berapa? Anggaplah 1.000 nih, 8.000. Ditambah lalapannya misalnya ada kemangi sama timun atau kul. Anggaplah 500 gitu. Sehingga udah 8.500. Berarti harga pokoknya belum termasuk sambal. Tambahkan sambal, tomat dan cabai. Anggaplah 1.000. Jadi 8.500 tambah 1.000 9.500. Saya jual 20.000. Untung nggak saya? Nah, untuk harga pokok itu harus juga sama. Glemping nih ke ngapi kan harga pokoknya yang harus kita hitung. Apakah linennya, yang membersihkannya, orangnya, terus ada breakfastnya, semua harus hitung. 99.000 nih ke apakah sudah termasuk makan pagi atau tidak itu? Belum ya? Belum. Berarti kalau begitu lebih banyak untungnya. Kalau tambah makan pagi itu berarti harus kita mikir. 8 pagi breakfast nasi goreng itu anggaplah 20.000 misalnya. Berarti kan harus ditambah lagi kosnya. 99 tambah 20.000, maka jualnya adalah 120.000 sekian. Ini contoh penghitungan harga pokok saja. Terus berikutnya strategi pemasaran. Nah, Niki tadi sudah disampaikan. Niki bagian kecilnya adalah dari kewirausahaan itu adalah pemasaran yang disampaikan oleh Pak Gerson. Jam operasional. Nah, Niki saya tidak tahu apakah ada jam operasionalnya buka tutupnya Niki. Hanya ibu-ibu yang tahu. Terus evaluasi. Setiap kegiatan itu harus ada evaluasinya. Apakah berapa yang laku, kenapa nggak laku, apa sebabnya, itu namanya evaluasi. Mengapa kita perlu lakukan ini? Kita perlu membuat suatu bisnis yang berkesinambungan, tidak hidup mati, gitu ya. Tapi jangan takut. Saya punya pengalaman ada 3 usaha ya. Ada hotel, ada makanan, ada kafe. Awalnya memang perlu uang untuk pemasaran. Jadi kan caranya promosi, perlu uang. Tetapi setelah 3 bulan dia kan mengikuti perkembangan penjualan kita naik. Biasanya iklan akan berpengaruh kepada penjualan. Kalau tidak ada iklan, tidak ada promosi, tidak ada seperti yang buat di Kanvanki yang diajarkan, orang tidak akan mengetahui produk usaha kita. Nah, ini kan macam-macam bisa, tidak hanya yang buat di camping atau di desa kita, tapi pribadi pun bisa. Nah, kesimpulannya, ini contoh nih, yang buat sosis tepung keju, mahasiswa Tiata Suruh. Kita arahkan dia bagaimana cara membuatnya. Saya dibuatkan caranya sampai dia jualan. Terus kita rujak Bali. Memang orang tahu rujak Bali, tapi kan caranya kan belum tahu nih. Dia sebutkan caranya sampai dia proses menjual. Baju kaos sederhana, tapi dia juga harus mempunyai. Nah, dia buat Instagram, dia buat di Facebook, dia jualan melalui Instagram. Promosi terus dia melalui Instagram. Kulit ikan salmon, nah itu yang memberikan bagaimana cara membuat bisnis plan itu. Ini orang-orangnya yang kerja kan mahasiswa semua. Ini kafe yang namanya Exodia, ini contoh, bukannya promosi, tapi ini contoh. Ada banyak jenis menunya. Ini ada rice ball, ada roti bakar, ada banyak. Nah, ada minuman keras juga, alkohol, yang jual arak juga. Ada apa namanya bir. Ini menu-menunya kami. Nasi goreng, ada ayam chicken pop, sampai ada mie, dan ada fasilitasnya adalah wifi. Nah, apakah di sini ada wifi? Ada. Apalagi itu kalau wifi itu sangat tamu-tamu senang biasa. Nah, anda makin strategi kewirausahaan di desa. Kalau tadi kan kafe perorangan gitu. Nah, kalau ini desa, dia contohnya di Blimbing Sari nih, coklat kelapa. Saya nggak tahu di sini ada coklat nggak? Belum ya? Ada juga ya? Tidak sebanyak ya. Tapi dia mempunyai ide, daripada coklat diam gitu, dia jual kan, sehingga dia menghasilkan uang. Sama dengan orang ini. Jadi bapak ini Pak Made Karya namanya. Nanti saya wawancara. Sugih nih Bu, gara-gara kelapa aja. Dia mempunyai untuk jual kelapa itu keluar dari Bali ke Jawa. Dan dia juga apa namanya kaun itu yang dibakar juga bisa dijual. Nah, ini salah satu juga tari-tarian. Saya dengar ada tari di sini nih, tari tradisional itu ada. Karwangi. Ada satu lagi. Kebiok. Ah, ini Bumbung dia. kebiok ya. Bumbung kebiok itu bisa
memang nggak dijual tetapi bisa dilakukan pentas kan, bumbung gebyok itu untuk tamu-tamu. Tapi kenapa saya sebutkan ini salah satu kreativitas wirausaha? Ya dengan anak-anak ini nari dikasih uang oleh tamunya. Ibu coba aja, Evi nari, Bu Sri nari, Bu Yuli, Esa, Bu Jiro, pasti ada uang, ya namanya uang pakaian, ya kan, supaya tetap bagus pakaiannya. Bagaimana latihannya kalau konsumsi, nanti dimasukkan dalam kos mereka. Sehingga pada tamu datang ke sini mereka bisa menikmati suguhan tari bumbung gebyok kita dari anak-anak muda atau ibu. Ini salah satunya adalah homestay. Kita nggak perlu hotel besar, tapi yang jelas bersih, kamarnya linennya bagus, bersih juga, tidak perlu baru tapi untuk bersih. Ada ruang tamu yang bersih dan juga ada kolam renang. Di sini saya nggak tahu ada kolam renang nggak? Enggak. Belum ada. Tapi ini salah satu contoh saja. Tidak harus ada kolam renang. Tapi kalaupun ada kolam renang di sebuah homestay, itu tamunya juga senang. Ini ada banyak sekali kegiatan. Ini contohnya Pak, bisa dideketin ini. Air hidup. Mereka mempunyai pemipaan. Jadi dari gunung nih ke air bersih nih kan, sehingga nggak perlu air pump. Jadi dia lebih irit ya ketimbang kalau kita menggunakan PDAM. Mereka usaha, ada tani juga, ada yang menanam padi, ada juga ayam, dan juga ini Bu, banyak sekali tamu-tamu pakai bus ke sana. Tapi sebabnya karena dia melihat bumbung gebyok ini merupakan ciri khas tarian tradisional yang dipromosikan, nanti dipromosikan melalui. Kenapa begitu? Karena desa Niki terkenal dengan desa yang tadinya mau mati, desa yang tadinya kolab, jadi desa maju. Apa sebabnya? Nah, itu yang ditanya oleh orang-orang. Mereka ke sini. Ini contohnya ada tamu yang trekking. Saya dengar nih trekking mungkin. Nah, trekking ini jadi salah satu yang digunakan oleh desa Niki untuk mendapatkan penghasilan. Ada yang pendek, ada yang menengah, ada panjang. Ada yang tamu-tamu tua sing demen dia mau singkat aja, dia ini tuh yang pendek. Oh, saya suka lari, suka panjang. Buat dia trekking panjang. Jadi ada timnya yang membuat di desa ini. Niki buat nanti gula Bali nih. Tamu Nika senang melihat orang naik. Dia bangun pagi-pagi Bu, tamu Nika lihat habis itu jadi gula Balinya, dia beli gula Balinya lagi. Sambil dia mau ngolah, dia belajar bagaimana cara buat gulanya. Terus dia tonton bapak naik, cari aku gula arennya apa namanya saya nggak tahu. Dia naik ke atas, habis itu dia ketik apa dia buat, akhirnya dia beli. Sehingga tamu itu sebenarnya adalah gula Bali. Nah, saya berharap di sini juga ada souvenir. Saya nggak tahu apa yang kita bisa buat. Itulah yang saya mau sampaikan ke ibu. Nah, terakhir Niki sapu lidi. Ini kan sederhana, Niki punya kelapa banyak, jadi dia menggunakan lidinya itu dijadikan sapu. Ini salah satu poin-poin saja yang mungkin nanti kita bisa lihat ide-ide yang berkembang di desa ini. Nah, kesimpulannya Napi dari hasil diskusi ini. Sumber peluang potensial dapat digali dengan cara satu, menciptakan produk baru yang berbeda. Yang kedua, mengamati kira-kira peluang napi yang bisa kira-kira kita ambil untuk kita jual. Menganalisis produk dan proses secara mendalam. Nah, kalau souvenir saya belum tahu apa kira-kira souvenir di sini yang dijual. Kemarin sih sempat kaos, di situ Kipas dari bahan napi. kipasnya kain sih. Oh, kain. Tapi cuma ada desa-desa gitu. Ah, itu Terus sama slipper untuk isi tulisan di situ. ya slipper. Ya. Untuk di homestay itu Oke. sandal di rumah tuh kadang-kadang banyak orang yang bawa pakai tuh sepatu kan ke sini. Nah, Jadi kita siapin. Itu jadikan sebuah peluang untuk souvenir ya. Berikutnya, nah ini saya katakan dari semua hal yang tadi saya sampaikan, di sini dikatakan ada 10 poin yang harus kita miliki sebagai wirausaha. Yang pertama, harus mengetahui usaha apa yang kita lakukan. Yang kedua, knowing the basic business, artinya mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis tersebut. Yang berikutnya, memiliki sikap benar terhadap usaha yang dilakukannya. Having adequate capital, artinya memiliki modal. Nah, ini saya nggak tahu modalnya apakah ada yang dari desa ini. Ya, berikutnya memiliki kemampuan mengatur dan mengelola keuangan. Seperti tadi, jangan dicampur antara keuangan bisnis pribadi dengan atau desa gitu, atau dicampur-campur antara keluarga dengan bisnis. Berikutnya adalah kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Nah, ini agak sulit memang, tapi kita harus sepakat bersama-sama supaya kita efisien waktu. Mampu merencanakan, mengatur, mengarahkan. Harus ada leader nih Bu. Nggak bisa semua jadi leader.
Saya pemimpin, konyol jadi pemimpin, susahnya jadi yang dipimpin tidak ada. Jadi harus ada satu yang memimpin dan ada yang dipimpin. Nah itu namanya managing people. Berikutnya adalah memberi kepuasan kepada pelanggan. Jadi kalau saya tamu datang ke sini, datang seneng deh, puas, oh bagus tempat tidurnya, makannya bagus, sepertinya ada. Berikutnya adalah mengetahui strategi cara bersaing tadi, SWOT analisis dulu, kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Dan terakhir pedoman yang jelas, tersirat dan ada SOP-nya. Ibu Biro mungkin buat SOP, standar operating procedure yang kita lakukan dalam usaha membuat souvenir. 1, 2, 3 pokoknya macam ini harus taat kepada pimpinan. Oke. Terima kasih, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat nih kewirausahaan, ide-ide nanti yang bisa kita ambil untuk membuat peluang bisnis di desa ini. Sukses semua. Tepuk tangan juga boleh. Oke, terima kasih Pak. Refresh. Oh gitu. Udah, dalam waktu singkat, berapa detik? klik jadi. Ini dah yang enggak nunggu kemarin itu saya. Mana ini masukkan kalau mau cari. Ya. Sudah saya otak-atik. Nah terus Bapak saran menurutnya Bapak, apakah betul nggak kalau kita masukkan IG supaya kayak gara dinner atau apa ya aktivitas itu? Saya terus ada infokan untuk cerita yang lebih tentang desa wisata Pingi, klik web ini gitu. Benar, bisa. Saya selalu isi gitu Pak. Bisa, bagus.